wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, faqala al-muallif rahimahullah ta'ala, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masailah. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabiyyih wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. As-saniyatu al-amalu bih. As-salisatu ad-da'watu ilaih. Ar-rabi'atu as-sabru 'alal ada' fihi. Nah, ini perhatikan. Kemarin sudah kita sebutkan mengenai ilmu, yaitu mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal Islam, yang wajib kita pelajari dari 4 hal yang diwasiatkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini. Yang kedua, waalaikumsalam, ya, al-amalu bih, mengamalkannya. Yang ketiga ini ad-da'watu ilaih, mendakwahkannya. Jadi enggak cukup seseorang dia belajar mengenal Allah, mengenal Islam, mengenal Nabi, kemudian dia mengamalkan untuk diri dia sendiri dan dia tidak menyampaikan pada orang lain padahal dia punya peluang untuk menyampaikan. Kecuali dia tidak punya peluang, maka dia ghairu mukallaf, tidak dibebani untuk mendakwahkan. Dia punya peluang untuk menyampaikan, maka dia mesti menyampaikan dengan berbagai cara. Ya, peluang dakwah itu enggak mesti di mimbar, enggak mesti di forum kajian, bisa lewat meminjamkan buku, mendengar, memberikan rekaman kajian, mengajak orang ke kajian, sharing, ngobrol, ya, dan seterusnya. Jadi enggak mesti duduk di mimbar kajian, khutbah. Ya, jadi kalau orang sudah mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal Islam, kemudian diamalkan, enggak cukup, mesti dia sampaikan. Karena umat ini adalah umat dakwah. Ya, qul hadhihi sabili adu ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Ya, katakanlah wahai Nabi, qul hadhihi sabili. Katakanlah wahai Nabi kepada mereka, ini adalah jalanku. Adu ilallah, aku mengajak manusia menuju kepada agama Allah. Ana wa man ittaba'ani, yaitu aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Maka pengikut Rasulullah, atba'ur Rasul, ummatur Rasul, itu enggak lengkap ittiba' mereka, enggak lengkap iktidak mereka. Ittiba mereka, peneladanan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga mereka mendakwahkan materi dakwah yang disampaikan oleh Rasul kepada umat. Mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal Islam. Nah, ini penting ini. Ya. Baik, baca sini berikutnya. Siapa yang megang mic-nya? Sini. Nah. Baik, fadhal. Ya, baca sini. Ini koriknya Ustaz Abdurrahman aja, ya. Itu yang di belakang siapa itu? Anak-anak putri, pulang. Ayo, pulang. Siapa itu? Pulang. Udah malam. Habis sholat Isya pulang. Nah, fadhal. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Allahumma salli. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala, al-thalithatu ad-da'watu ilaihi. Thumma qala al-syekh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala, ay an tad'uwa ila hadha ad-din fatansahu an-nasa bi an yastaqimu alayhi wa turshidahum wa ta'murahum bil ma'rufi wa tanhahum 'anil munkari. Hadhihi hiya ad-da'watu ila dinil islami. Fa'ala kulli muslimin an yad'uwa ila Allahi hasba taqatihi wa ilmihi. Fa kullu wahidin rajulin aw imra'atin alayhi qistun min hadzal wajibi min at-tablighi wad-da'wati wal irsyadi wan nasihati.
wa an yad'uwa ila tauhidillahi wa ila as-salati wal muhafadhati 'alaiha wa ila az-zakati wa adaiha wa ila shaumi ramadhana wa hajjil baiti ma'al istita'ati wa ila birril walidaini wa silatil arhami wa tarkil ma'asi kulliha. Baik. Ya, kata Syekh bin Baz rahimahullah taala, mengamalkannya ai antad'uwa ila hadzal din, yaitu Anda mendakwahkan orang-orang menuju agama ini. Jangan ajak mereka kepada kefanatikan pada kelompok, kepada partai politik, kefanatikan kepada ormas. Ya, jangan ajak mereka kepada diri kita supaya menjadi pengikut kita. Enggak, antad'uwa ila hadzal din. Anda mendakwahkan orang kepada agama ini. Fatansahun nasa, Anda nasihati orang-orang bi ayastaqimu alaih, agar mereka istiqomah di atas agama ini. Wa turshiduhum, Anda membimbing mereka. Wa ta'muruhum bil ma'ruf wa tanhahum 'anil munkar. Anda amar ma'ruf nahi munkar, mengajak mereka kepada yang ma'ruf, mencegah kemungkaran. Hadhihi ya da'watu ila dinil Islam. Inilah dakwah kepada agama Islam. Fa'ala kulli muslim ayyad'u ila Allah hasba taqatihi wa ilmihi. Maka kewajiban bagi setiap muslim untuk mengajak manusia kepada Allah sesuai dengan kemampuan dan ilmu dia. Hasba taqatihi, sesuai dengan kemampuan dia, sesuai dengan ilmu dia. Ini penting ini. Dahulu ya, para sahabat sebelum Madinah itu menjadi Islam atau dipenuhi kaum muslimin, orang-orang Madinah ini disebutkan di buku-buku sirah. Orang-orang Madinah datang ke Mekah. Maka mereka mendengar di Mekah ada orang yang ngaku-ngaku Nabi. Maka mereka ikuti. Dikasih tahu sama orang-orang Mekah, jangan, dia itu orang yang tersesat, dia begini begitu. Tapi penasaran, akhirnya masuk Islam. Pulang ke Madinah, dakwah. Pulang ke Madinah, dakwah. Padahal belum dapat ilmu yang macam-macamnya. Mus'ab bin Umair juga demikian, ketemu Nabi, masuk Islam, pulang ke Madinah, dakwah. Abu Bakar As-Siddiq ya, berjumpa dengan Nabi, karena berkawan dengan Nabi, masuk Islam, dakwah. Lewat tangan Abu Bakar As-Siddiq, enggak tanggung-tanggung, Allah berikan hidayah kepada Utsman ibnu Affan. Enggak tanggung-tanggung. Utsman ibnu Affan adalah rekrutan dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Utsman ibnu Affan bukan lewat Nabi langsung, tapi lewat Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Jadi kalau kita mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal Islam, sampaikan. Nah, kata Syekh, hasba taqatihi wa ilmi, sesuai dengan kemampuan dan ilmu dia. Jadi jangan dianggap dakwah itu di mimbar, di kajian. Enggak. Ya, tidak demikian. Bahkan ya ikhwah, terkadang dakwah yang di luar mimbar itu yang sangat berperan. Ada ustadz ngajar di mimbar, ustadz itu cuma duduk di mimbar. Ya, yang dakwah siapa? Panitia, nyebarin pamflet, broadcast kajian, apalagi yang menyiapkan. Orang-orang datang itu bukan karena ustadznya ngajak ke rumahnya atau ngetok rumahnya atau. Assalamualaikum. Siapa namanya? Nabil gitu ya. Ya. Di masjid sedang ada kajian usul salasa. Mari ke masjid. Enggak kayak gitu. Siapa? Panitia. Ustadznya cuma nyampein. Bahkan ustadz penuh fitnah, ujian, cobaan yang berat yang enggak didapati ikhwah-ikhwah yang di belakang layar. Ustadznya ada fitnah amplop, fitnah syuhrah, kemasyhuran, fitnah, banyak fitnahnya, ya. Tapi ikhwah yang di belakang kajian nggak dikenal, mereka yang berperan. Dakwah ke tetangga, dakwah ke saudara, dakwah ke teman kerja, dakwah ke teman. Nah ini semua mesti dakwah. Ya.
Semua. Ada orang nggak sholat, kita ajak dia sholat. Ada orang yang masih berbuat kesyirikan, kita kasih tahu dia, tahzir dia. Nah, jangan diam aja, nggak boleh diam aja. Ya, jangan diam. Kemungkaran yang paling mungkar kesyirikan. Setelah itu meninggalkan sholat. Ini yang penting. Ya, setelah itu meninggalkan zakat. Ini 3 kemungkaran yang paling penting. Ya, jangan sampai kita sewot dalam perkara kemungkaran yang di luar 3 hal ini. Namun ternyata 3 hal ini ada di sekitar kita, kita malah melempem, nggak berdaya, malu, sungkan, la ilaha illallah. Tapi di luar 3 kemungkaran ini, keluar taring-taring kita, tahdzir, hajar. Padahal yang kita sewoti, yang kita galaki, yang kita tahdir, dia udah bertauhid, dia udah sholat, dia udah menunaikan zakat. Tetapi tetangga yang di sekitar kita nggak sholat, musyrik lagi, percaya dukun, percaya ramalan, kita sungkan, malu. Nah, ini berarti muskilah ini. Berarti ini ada problem, tidak tahu skala prioritas dalam target dakwah. Ya, makanya ini Syekh mengatakan. Ya, 4 hal yang kita pelajari. Al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, was-tsaniyah al-amalu bih, was-tsalisah ad-da'watu ilaih. Kita dakwahkan 3 hal ini. Mengenal Allah, mengenal nabi, mengenal Islam. Ada orang yang pemahamannya rancu, berantakan tentang Allah, tentang nabi, tentang Islam, ini yang kita dakwahi. Ya, paham ya sini ya? Ini yang kita dakwahi. Taib, ini yang prioritas. Fakullu wahidin rajulin aw imra'atin, maka setiap orang, pria atau wanita, alaihi qistun, dia mesti punya porsi, kontribusi min hadal wajibi, dari kewajiban ini. Minat tablighi, dari tabligh menyampaikan, wa da'wati dakwah wal irsyad, membimbing manusia, wa nasihati, dan menasihati. Gak boleh dia sembunyikan, gak enak gitu. Dakwah ini ya terkadang wajib. Ada kemungkaran di depan kita, kita tahu itu mungkar, kita sampaikan semampu kita. Dia gak sholat, gak pernah sholat, tetanggaan sama kita. Kok bisa kita diam aja gitu? Gak pernah sholat dia. Kita diam aja. Kemana ini ceritanya nih? Kok diam aja? Ya, nanti kita di hadapan Allah. Ya, nanti dianggap sebagai katimul ilm, menyembunyikan ilmu. Menyembunyikan ilmu berat ini. Kata Nabi SAW, man katama ilman mimma yanfa'ullahu bihi fi amrin nas. Barang siapa yang menyembunyikan ilmu dari hal-hal yang itu Allah memberikan manfaat tentang perkara manusia, au amriddin itu perkara agama, aljamahullahu yaumal qiyamah bilijamin minan nar. Maka Allah akan mencambuk dia dengan cambuk pada hari kiamat, dengan cambuk dari api neraka. Ya, nggak boleh diam. Mesti ada peduli, ya, ada peduli, ada empati, dan gerak, aksi. Kenapa malu kita ngingetin orang nggak sholat? Kok bisa? Ya, sementara lisan-lisan kita, tangan-tangan kita di medsos kita berani ngingetin orang pada perkara kemungkaran yang di bawah sholat. Ya kan kayak gitu ya. Ya. Ada orang yang mungkin dia memahami agama ini ya lewat ya, dia masih percaya bid'ah semisal maulid Nabi, kita ingkari dia. Oh, itu maulid Nabi bid'ah segala macam. Berat mana melakukan bid'ah maulid Nabi atau enggak sholat? Berat mana? Enggak usah ditanya ini. Ngaco kalau ditanya kayak begini ya kan. Enggak sebanding. Ya jelas berat sholat. Yang kata Nabi SAW, al-ahdul ladzi bainana wa bainumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat maka dia kafir. Maka dia kafir. Ini berat ini meninggalkan sholat. Ya. Maka harusnya kita lebih proaktif, lebih galak, lebih keluar taring. Ya, ketika melihat kemungkaran orang nggak sholat. Dengan berbagai macam metode dakwah. Kalau mad'unya lebih pantas lemah lembuti, kita lemah lembut. Kalau mad'unya ternyata dia udah layak untuk digalakin, kita galakin. Ya, baik. Dengan hikmah wal mau'izatil hasanah. Dan hikmah itu enggak mesti lemah lembut. Hikmah itu isabatul haq.
mencocoki kebenaran. Ya, mencocoki kebenaran. Kalau sudah layak, ya, dibentak. Nabi, ya, kenceng pada sebagian sahabat, lembut pada sebagian sahabat, lembut kepada orang Baduy yang kencing di masjid. Ya, kenceng kepada sahabat yang udah ngerti, masih pakai cincin emas, ditarik sama Nabi emasnya, dibuang sama Nabi. Nggak lembut-lembut lagi. Jadi hikmah itu nggak mesti lemah lembut. Ya, lemah pada saat yang tepat, tegas pada saat yang tepat. Wa ayyadu ilallah ila tauhidillah, yaitu mendakwahkan manusia untuk mentauhidkan Allah, wa ila salat. Nah, ini penting, mengajak pada salat. Wal muhafadzati 'alaiha, dan mengajak orang menjaga salat. Wa ila zakati wa adaiha, mengajak orang untuk menunaikan zakat. Ini tiga ini yang penting ini. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu sholata wa yutuz zakah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, mengerjakan sholat, menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika asabu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqillah wa hisabuhum 'ala Allah. Kalau mereka sudah melaksanakan, terjaga darah harta mereka oleh diriku dan hisab mereka di sisi Allah. Ini tiga hal ini. Fa in tabu wa aqamu sholawatu zakah fa ikhwanukum fid din. Kalau mereka sudah taubat dari kemusyrikan, masuk Islam, mengerjakan salat, menunaikan zakat, baru mereka saudara kalian dalam Islam. Baru mereka ikhwan kalian dalam Islam. Ya. Jangan sampai fokus dakwah ini dari tiga selain hal ini. Ya. Dakwahnya sibuk ngurusin orang kunut subuh apa enggak kunut subuh, bermadhab atau enggak bermadhab. Orang yang udah bermadhab dengan bermadhab itu udah ngaji. Yang kunut subuh enggak kunut subuh itu udah sholat. Ya Allah. Ya. Coba deh realistis, kita berkaca tuh, lihat kaca. Di masjid-masjid kampung itu, kakaknya yang muslim, ya, yang prianya taruhlah 100. Tuh masjid nyampe ke 100 pria, belum tuh anaknya yang cowok, ya. Nyampe ke 100. Jamaahnya DDL, dia lagi. AA, aki-aki. Bukan aki-aki. Aki-aki. Dia lagi. Realistis loh kalau mau dakwah, ya. Realistis. Ini sibuk dakwah, bantah orang bermadhab, bantah orang gak bermadhab. Apa itu? Ya. Itu dibahas ya secara ilmiah, bukan fokus dakwah kita. Sibuk dakwah, bantah kunut subuh apa enggak kunut subuh. Itu selingan. Ya. Alhamdulillah orang udah sholat subuh kunut, alhamdulillah. Enggak kunut, alhamdulillah. Dia sholat subuh. Ya, tahu kita ini mana skala prioritas dakwah. Banyak orang terjebak di situ. Dia merasa diri dia banyak karena di komunitas, ketemu di medsos, wah ini banyak ikhwan sepengajian. Pulang ke rumah, padahal satu RT dia aja yang mungkin yang ngaji, kenal ngaji sunnah. Ya, satu RT mungkin dia aja, satu RW mungkin dia aja. Ntar di medsos, wah, rame. Tablik akbar rame. Padahal pas pulang, hadapi lagi realita kenyataan sendiri di tempat kerja sendiri, merasa jadi guroba. Ya kalau udah begini tahu berarti apa fokus kita dalam dakwah. Ya, fokus kita. Banyak ikhwah bahkan asatidzah terjebak dalam hal ini, merasa banyak. Ya, akhirnya fokus dakwahnya pada hal-hal yang di situ konflik antar komunitas dakwah. La ilaha illallah. Konflik antar komunitas dakwah. Itu aja udah sibuk. Ada yang sibuk fokus dakwah mentahdir pengajian fulan, mentahdir pengajian fulan. Ini apa ini? Gak malu sama realita banyak umat ini. Muslimahnya gak pakai jilbab, orangnya gak sholat, gak kenal tauhid. Lihat ini dong fokus dakwah. Ya, mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal Islam. Ajak orang kepada tiga hal ini. Ajak orang supaya mereka mengenal Allah secara hakiki dan segala konsekuensinya, mengenal Nabi secara hakiki dengan segala konsekuensinya, mengenal Islam berdasarkan dalil-dalil dengan hakiki sesuai dengan konsekuensinya, kayak begitu.
Barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Wa ila saumin wa ila saumi Ramadan wa hajjil baiti ma'al istitaati. Ajak manusia kepada puasa Ramadan, haji ke Baitullah dengan kesanggupan. Ini ajak. Ya, jangan sampai kita mengajak manusia kepada selain hal-hal yang seperti ini, yang pokok-pokok kayak begini. Ya. Kita punya tetangga banyak uang, sibuk renov rumah, sibuk koleksi mobil. Rumahnya beli lagi. Ya. Beli lagi. Buat apa? Istri cuma satu, rumah banyak. Investasi. Haji belum, daftar haji belum. Allahul musta'an. Ya. Nah ini dia, berarti yang kayak begini didakwahi, mungkin dia nggak ngerti, dikasih tahu. Wa ila birril walidain. Nah, mengajak manusia agar mereka birrul walidain, wasilatul arham, silaturahmi, wa tarkil ma'asi kulliha, dan meninggalkan segala maksiat semuanya. Nah, ini dakwah kita. Tuh yang disebutin oleh Syekh. Ya. Nah, jangan sampai sibuknya dakwah ini rudut, bantah membantah antar fraksi komunitas dakwah. Allahul musta'an. Ya. Terus berikutnya, ya, qala al-mu'allif rahimahullah taala ar-rabi'atu as-sabru 'alal adza fihi. Yang keempat, bersabar atas segala macam rintangan, gangguan dalam dakwah. Karena yang namanya dakwah, ya, dakwah yang hak pasti ada rintangan. Ya, Naufal bin Mughirah, ya, sepupu Khadijah yang merupakan pendeta Nasrani yang orisinil. Ahlul kitab yang orisinil, yang belum terkontaminasi menyembah Nabi Isa. Ya, dan dia beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan bahwasanya kamu nanti pasti akan diusir. Ya, pasti akan diusir oleh kaumnya, oleh kaum. Nabi mengatakan akan mengusirku, iya. Ya, wa kadzalika ja'alna min kulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Demikianlah kami pasti akan jadikan musuh untuk nabi dari kalangan mujrimin, musyrikin, orang-orang yang jahat. Pasti itu. Ya, dakwah hak pasti ada penentang. Kalau dakwahnya adem-adem semua orang ikutin, nah ini curiga, ini dakwahnya jangan-jangan nggak benar. Nah, dakwahnya jangan-jangan tidak benar. Dakwah yang hak pasti ada penentang. Itu sudah sunnatullah. Ya, fadhal ikra. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى أي يصبر على الأذى في هذه الأشياء فقد يحصل للإنسان أذى قد يتعب من المدعو أو غيره من أهله أو غيرهم فالواجب الصبر واحتساب الأجر عند الله فالمؤمن يصبر على إيمانه بالله ويصبر على العمل بما أوجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه ويصبر في الدعوة إلى الله والتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا بد من الصبر في هذه الأمور كلها فالدين كلها يحتاج إلى صبر على دعوة الله وحده وصبر على أن تصلي وتزكي وتصوم وتحج. Nah ini watahujja. Tahujjah, mungkin itu salah huruf. Karena puasa, sholat, zakat, puasa, tiba-tiba tahujjah. Itu salah huruf, itu dalnya jadi jim. Yang benar tahujjah. Terus wa ta'muru bil ma'rufi wa tanha 'anil munkari wa sabrun 'anil maharimi was sayyiati fatahzaru min qurbiha fal insanu idza lam yasbir waqa fima harrama Allahu alaihi aw taraka ma awjaba Allahu alaihi walihadza qala ta'ala li rasulih fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wa qala subhanahu wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina wa qala ta'ala wasbir wama sabaruka illa billah wa qala ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab wa qala ta'ala wasbiru innallaha ma'as sabirin yani isbiru ala ta'atillahi wa tarki ma'siyatihi wahdharu mukhalafata amrihi
وارتكاب نهيه. Baik. Jazakallah khairan. Ya, kata Syekh Ibn Baz, bersabar atas gangguan dalam dakwah. Ayasbiru alal ada. Maka seorang dia mesti bersabar alal ada atas segala macam gangguan, rintangan, fi hadhil asya. Ya, dalam segala hal ini. Faqad yahsulul insan ada. Ya, ini terkadang seseorang mendapatkan gangguan, rintangan. Qad yat'abu minal mad'u. Terkadang dia capek lelah menghadapi mad'u, orang yang didakwahi, karena yang didakwahi itu ngeyel. Au ghairi atau yang lainnya. Ada musuhnya yang lainnya, itu biasa. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling berat menghadapi rintangan dakwah. Beliau sebelum jadi nabi, semua orang Mekah, semua orang Quraisy menjadikan beliau sebagai sosok figur yang paling jujur, yang paling terpercaya, yang paling amanah. Sampai-sampai orang Quraisy dulu kalau mereka safar, mereka mau menitipkan hartanya kepada beliau alaihi salatu wasallam, nggak mau ke istrinya. Sampai mereka itu nggak percaya apa istrinya, lebih percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan segala macam kepercayaan orang Quraisy kepada Nabi itu berubah terbalik 180 derajat ketika beliau alaihi salatu wasallam mulai mendakwahkan al-haq, mendakwahkan kalimat la ilaha illallah, mengajak manusia beribadah hanya pada Allah, mengajak manusia meninggalkan peribadatan kepada selain Allah, mengkafirkan musyrikin Quraisy. Baru mereka itu marah. Yang tadinya mereka memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan segala macam pujian-pujian, akhirnya mereka sendiri yang ralat. Oh, dia gila, dia majnun, dia ini dan itu. Disakiti, diludahi, diintimidasi, diboikotnya, segala macam. Sampai keluarganya juga kena. Ya, keluarganya, putri Nabi, 2 putri Nabi itu menantunya Abu Lahab. Ya, Abu Lahab kesel ketika Nabi SAW ya, berdakwah la ilaha illallah. Abu Lahab maksa 2 putranya untuk menceraikan. Ya, 2 putri Nabi SAW. Wah, berat itu ya. Mana lagi tadi? Min ahlihi, bisa jadi ya dia dapat tekanan dakwah dari keluarganya sendiri. Ya. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam dapat tekanan dari keluarga sendiri. Ya. Au ghairihim atau yang lainnya. Fal wajibu as-sabru wa ihtisabul ajri indallah. Maka yang wajib bersabar dan mengharapkan pahala di sisi Allah. Fal mu'minu yasbiru ala imani billah. Seorang mukmin dia mesti bersabar akan keimanan dia pada Allah. Yasbiru alal amal, dia mesti bersabar untuk tetap beramal bima aujaballahu alaih. Ya. Terhadap amal-amal yang Allah wajibkan untuk dia. Karena ya banyak sekali rintangan yang akan menghalangi dia untuk beramal. Wa tarki ma haramallahu alaih, dan meninggalkan apa yang Allah haramkan. Karena tekanan syahwat, syubhat itu sangat besar. Sehingga dia butuh kesabaran untuk ya memproteksi diri dia dari segala macam syubhat dan syahwat tersebut. Wa yasbiru fid da'wati ila Allah. Dia bersabar dalam berdakwah kepada Allah. Ya. Kadang dakwahnya tidak diterima, itu jadi kecil hati dia. Nah, maka harus paham bahwasanya hidayah itu di tangan Allah. Innaka latahdi man ahbabta. Nabi aja nggak bisa beri hidayah pada paman yang beliau cintai. Walakinallah yahdi may yasha. Allah memberikan hidayah pada siapa saja yang Allah kehendaki. Maka sadar di sini, ya, seorang dai, tugas dia hanya menyampaikan. Diterima alhamdulillah, enggak diterima alhamdulillah, ala kulli hal, semua memuji Allah. Ya, semua memuji Allah. Dipuji tetap dakwah, dicela tetap dakwah. Diterima tetap dakwah, ditolak tetap dakwah. Ya. Dicela dia enggak takut. La yakhafuna laumata laim. Mereka enggak takut celaan orang yang mencela. Ya. Dipuji tidak terbang, dicela tidak hilang. Masya Allah. Itu. Dipuji enggak terbang melayang, dicela enggak hilang, langsung baperan. Udahlah, saya kapok dakwah mulu kayak gini nih. Udahlah. Ya. Selevel Nabi Yunus saja Allah ya berikan ujian ketika merasakan hal seperti itu. Ya.
ditelan ikan apa namanya? Paus. Ya, baru bertobat di dalam perut ikan paus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tuh lihat, mengaku itu. Iktiraf. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Mengakui sebagai orang yang zalim karena ya berpaling dari dakwah. Berpaling dari dakwah. Wa ta'lim, bersabar ketika mengajarkan orang, wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, ketika amar ma'ruf nahi munkar. Fala budda minas sabr fi hadhil umur kulliha. Semua mesti bersabar dalam hal ini. Fad-din kulluhu yahtaj ila sabrin, agama ini semua butuh kesabaran. Sabrin ala da'watillahi wahdah. Ya, sabar ketika berdakwah mengajak manusia kepada Allah semata. Was sabrin ala an tusalliya wa tuzakkiyah. Ya, sabar supaya Anda sholat, zakat, berpuasa, haji, beramar ma'ruf nahi munkar. Sabar anil maharrimi, bersabar ya untuk menjauhi hal-hal yang diharamkan, wasaiat, dan melakukan berbagai keburukan. Fatahdaru min qurbiha, Anda berhati-hati dari mendekatinya. Ini butuh kesabaran juga. Nah, supaya bisa sabar, minta tolong kepada Allah. Fal insan idza lam yasbir, seorang apabila dia tidak sabar, waqa'a fi ma haramallahu alaih, maka dia bisa terjerumus, terjatuh ke dalam hal-hal yang Allah haramkan. Ya. Au tark ma aujaba Allahu alaih, atau dia meninggalkan ya fi ma haramallahu alaih ya. Au fi ma au taraka ma aujaba Allahu alaih, atau dia meninggalkan apa yang Allah wajibkan pada dia karena dia enggak sabar. Walihada, oleh karena itu, qala ta'ala li rasulih, Allah berfirman pada rasulnya, fasbir kama sabaru ya ulul azm min rusul, bersabarlah engkau sebagaimana ulul azm, para rasul ulul azm dahulu telah bersabar. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina, bersabar engkau akan keputusan Rabbmu karena engkau sesungguhnya bi ayunina, yaitu dalam pengawasan kami. Ya, wasbir wa ma yasburuka wa ma sabaruka illa billah, bersabarlah ya, wa ma sabruka illa billah, dan tidaklah kesabaranmu itu melainkan dari Allah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, ya, sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan disempurnakan pahala mereka tanpa hisab. Wasbiru innallaha ma'as sabirin, bersabarlah kalian, ya, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Yakni isbiru ala taatillah wa tarki ma'siyati wa hadaru bi mukhalafati amrihi wartikaba nahyihi. Itu bersabarlah untuk tetap mentaati Allah, meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Wahdaru, hati-hatilah kalian, mukhalafata amri, dalam menyelisihi perintah Allah. Wartikaban nahi, dan terjatuh ke dalam larangannya. Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Usul Salasa mengatakan wa dalilu qauluhu ta'ala, dalil akan 4 hal ini. Ya, dalil akan 4 hal ini, yaitu ilmu, mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal Islam, mengamalkannya, mendakwahkannya, dan bersabar atas dakwah. Firman Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, yaitu firman Allah, wal 'asr, demi masa sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, saling berwasiat kepada kebenaran, dan saling berwasiat kepada kesabaran. Nah, fadhal iqra. Hada huwa dalil. وهذا هو الدليل على هذه المسائل الأربع. ففي هذه السورة العظيمة الحجة لهذه الأمور، وهذا هو الدين كله. فالدين كله إيمان وعمل ودعوة وصبر. إيمان بالحق وعمل به ودعوة إليه وصبر على الأذى فيه. والناس كلهم في خسارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الآية أي الذين استثناهم الله، فجميع بني آدم في خسران وعلى طريق الهلاك إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق
وتواصوا بالصبر فهؤلاء هم الرابحون وهم السعداء وقد أقسم الله على هذا بقوله والعصر وهو الصادق وإن لم يقسم ولكنه أقسم لتأكيد المقام والله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من خلقه فلا أحد يتحجر عليه فأقسم بالسماء ذات البروج وأقسم بالسماء والطارق وبالضحى وبالشمس وضحاها وبالليل إذا يغشى وبالنازعات وغير ذلك لأن المخلوقات تدل على عظمته وعلى أنه سبحانه هو المستحق للعبادة ولبيان عظم شأن هذه المخلوقات التي تدل على وحدانيته وأنه المستحق للعبادة وحده وأما المخلوق فليس له أن يقسم إلا بربه فلا يقسم ولا يحلف إلا بالله ولا يجوز له أن يحلف بالأنبياء ولا بالأصنام ولا بالصالحين ولا بالأمانة ولا بالكعبة ولا بغيرها هذا هو الواجب على المسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بشيء دون الله فقد أشرك وقال عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت فالواجب على كل مسلم ومسلمة الحذر من الحلف بغير الله وأن تكون أيمانهم كلها بالله وحده سبحانه وتعالى. طيب. Ya, mengenai surah Al-Asr yang jadi landasan 4 hal ini. 4 hal yang wajib dipelajari secara terperinci, wajib ain. Dalilnya disebutkan oleh Syekh yaitu surah Al-Asr. Hada huwa dalil ala hadhil masail al-arba'. Inal dalil ya akan 4 permasalahan ini. Yaitu ilmu, mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal Islam. Yang kedua apa? Amal. Yang ketiga apa? Dakwah. Yang keempat bersabar. Ini dihafalin ya. Dihafalin. Dari i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Al-ula al-ilmu wa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatul islam bil adillah as-rabi'ah as-sabr 'ala al-ada' fihi. Wa dalilu qauluhu ta'ala bismillahirrahmanirrahim wal 'asr dan seterusnya. Ini dihafalin. Ya. Mana lagi tadi? Hada huwa dalil. Mana? Fa fi hadhihi surati al-'azimati al-hujjatu li hadhihi al-umuri. Maka di dalam surat yang agung ini terdapat hujjah, argumentasi li hadhihi al-umur atas perkara ini semua. Wa hadha huwa ad-din kulluh. Ya. Dan hujjah atas agama ini semua. Fadin kulluhu ya, dan hada huwa din, dan surah Al-Asr ini itulah agama keseluruhan. Makanya Syekh Muhammad bin Abdullah mengatakan seandainya Allah tidak menurunkan ya Al-Qur'an ayat-ayat kecuali surat ini aja lakafathum. Itu sudah cukup. Sudah cukup. Fadin kulluhu, karena agama semuanya adalah kandungannya imanun, keimanan pada Allah. Wa amalun, mengamalkan. Ya, wa da'watun, berdakwah, wa sabrun, sabar. Imanun bil haq wa amalun bihi, beriman kepada Allah yang hak. Ya, beriman pada kebenaran atau al-haq itu adalah nama Allah. Wa amalun bihi, mengamalkannya. Wa da'watun ilaih, mengajak manusia untuk beriman, beramal. Ya, wa sabrun 'alal ada' fihi. Ya, bersabar atas gangguan, rintangan dalam dakwah. Wan nasu kulluhum fi khasaratin, karena manusia semua berada dalam kerugian. Ya. Manusia semua berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Nah, ini mustasnayatnya. Ya. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ya.
beriman dan beramal soleh. 6. Mana lagi tadi? Alladzina istasnahumullahu, ya, yaitu orang-orang yang Allah kecualikan mereka. Ya, ini dia yang beriman dan beramal soleh. Fajami'u bani Adam, maka seluruh anak Adam, ya, seluruh anak Adam, ini mereka ini semua, fi khusran, mereka semua fi khasran, fi khasran, mereka semua berada dalam kerugian, fi khasrana, dalam kerugian, benar-benar merugi, ya, fi khasrana, wazan fa'lan, ya, tadulu ala kasra wal ibtila, yang menunjukkan betul-betul merugi. Wa ala tariqil halak, benar-benar berada dalam jalan halak, kebinasaan, halaki. Illa alladziina amanu, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya. Ya, dan mereka saling berwasiat kepada kebenaran dan kesabaran. Fa haula'i humur rabihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wa humus su'ada'u, mereka adalah orang-orang yang bahagia. Waqad aqsamallahu ala hada, dan Allah telah bersumpah mengenai hal ini biqaulihi, dengan firman-Nya, wal 'asr, demi masa. Ya, demi masa. Ya. Wawunya itu waw qasam. Ya, wawunya waw qasam. Bagi santri-santri yang baru nanti akan belajar Ajrumiyah, ya, mengenal huruf qasam, huruf yang digunakan untuk bersumpah. Al-asr al-muqsam bihi, ini yang dijadikan, ya, objek untuk bersumpah. Ya, al-asr maksudnya al-waqt waz zaman, waktu dan zaman. Ya. Baik. Wa huwa as-sadiqu, padahal Allah adalah yang maha benar perkataannya. Ya, yang jujur. Wa man asdaqu minallahi qila, kan begitu. Siapa yang lebih jujur perkataannya dibandingkan Allah? Ya. Siapa yang lebih jujur perkataannya dibandingkan Allah? Allah yang maha jujur. Sadaqallah, maha benar Allah. Orang kalau setelah ngaji apa baca? Sadaqallah gitu kan. Sadaqallahul azim. Allah yang maha jujur. Wa illam yuqsa wa illam yuqsim, walaupun Allah enggak bersumpah. Kenapa bersumpah? Ini untuk mentakkid. Lakin aqsama, namun Allah bersumpah litakidi al-maqami. Ya, karena namun Allah bersumpah untuk menegaskan al-maqam, permasalahan ini. Ya. Kita kan kalau bersumpah untuk meyakinkan orang, kan begitu. Ya, Pak Zaya. Ya. Antum kalau bersumpah, saya ketemu Zaid. Ya, orang bisa jadi membenarkan, bisa jadi mendustakan. Tapi kalau antum katakan demi Allah saya ketemu Zaid, nah, itu semakin menegaskan. Nah, kalau Allah tanpa bersumpah sekalipun, itu udah jujur, udah benar. Wa man asdaqu minallahi qila. Sadaqallah. Namun Allah bersumpah, berarti ini permasalahan ini benar-benar harus diimani, harus diyakini, harus dibenarkan. Ya. Wallahu yuqsimu bima syaa, dan Allah bersumpah dengan apa saja yang Allah kehendaki min khalqih, dari makhluknya. Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya dari kalangan waktu, wal asr, wal apa lagi? Wal laili wan nahar, ya, wad duha, wal fajr, ya. Nah, apa lagi? Bersumpah dengan hari kiamatnya. Ya, bersumpah dengan makhluk-makhluk negeri, la uqsimu bihadzal balad. Ya, apa lagi? Bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Wan najm wal qamar wasyams. Ya. Apanya Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Namun makhluk-makhluk Allah yang Allah jadikan objek sumpah, ini makhluk-makhluk yang besar. Nah, kalau kita bersumpah nggak boleh kecuali dengan nama Allah. Ya. Man halafa li ghairillah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, berarti maka dia syirik. Syiriknya syirik apa? Syirik asghar. Syirik asghar itu apa? Syirik kecil. Ya, bedanya apa syirik asghar dengan syirik akbar? Syirik akbar mengeluarkan dari Islam. Syirik asghar tidak mengeluarkan dari Islam. Syirik akbar mengekalkan pelakunya di neraka. Syirik asghar tidak mengekalkan pelakunya di neraka. Syirik akbar membatalkan pelakunya dari Islam. Syirik asghar enggak.
Namun perhatikan, syirik asghar ya sama dengan syirik akbar dalam hal apa? Tidak diampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Kata para ulama, itu termasuk syirik akbar dan syirik asghar. Memang betul ada ulama yang menyatakan syirik asghar dikategorikan seperti kabirah minal kabair, seperti dosa besar. Kalau dosa besar gimana? Misalkan seorang mukmin ahli tauhid, dia sholat, namun dia bawa dosa yang belum dia taubat, entah zina, mencuri, makan riba, ghibah, namimah, atau yang macam-macam lah dari dosa-dosa besar. Dia belum bertobat, namun dia bertauhid, dia sholat, berarti dia nggak murtad, dia nggak kafir, nggak batal Islamnya. Di akhirat, cemana orang kayak gini? Ya, orang seperti ini tahta masyiatillah. Apa itu tahta masyiatillah? Tahta di bawah, masyiah kehendak, di bawah kehendak Allah. Insya'a adzabah wa insya'a ghafaralah. Jika Allah kehendaki, Allah adab dia. Jika Allah kehendaki, Allah ampuni dia. Artinya ini hak mutlak Allah. Namanya di bawah kehendak Allah. Kalaupun dia diazab, azabnya itu tidak mengekalkan. Nanti dia akan keluar dari neraka. Ada ulama yang berpendapat syirik asghar kayak syirik seperti dosa besar. Namun yang rajih, yang kuat, ini yang banyak diambil oleh pendapat para ulama, syirik asghar sama seperti syirik akbar dalam hal tidak ada ampunan. Namun azab dari syirik asghar berbeda dengan syirik akbar. Syirik akbar mengekalkan, syirik asghar tidak kekal. Berarti syirik asghar itu berat. Ya. Syirik asghar. Syirik asghar itu apa? Riya, sum'ah, ingin didengar, ingin dilihat. Syirik asghar itu apa? Bersumpah atas nama selain Allah. Namun bersumpah atas nama selain Allah, walaupun dihukumi syirik asghar, bisa naik level ya dan billah ke syirik akbar. Kapan itu? Apabila ini dijelaskan oleh Syekh Ar-Rajihi ya dalam Syarah Tajrid Tauhid Al-Mufid. Apabila dia mengagungkan al-muqsam bihi, muqsam bihi misalkan Allah bersumpah wal asr, itu namanya muqsam bihi. Kalau bahasa kita apa itu namanya? Objek sumpah. Ya, apabila dia mengagungkan objek sumpah sebagaimana dia mengagungkan Allah. Paham gak sih? Kalau dia mengagungkan objek sumpah sebagaimana dia mengagungkan Allah, maka syirik akbar. Berlaku hukum-hukum syirik akbar, murtadlah dia, kekal di neraka selama-lamanya. Allah tidak akan mengampuni dia. Paham sini? Ngerti? Kalau kita mengagungkan Allah, demi Allah, wallah, kita mengagungkan Allah. Memangnya ada orang yang mengagungkan objek sumpah makhluk seperti mengagungkan Allah? Banyak. Yang dia mengagungkan negeri dia, negara dia, seperti pengagungan dia kepada Allah. Demimu negeri, jiwa raga kami. Gak boleh kayak begitu. Apalagi demi Ibu Pertiwi. Siapa itu Pertiwi? Akhwat mana itu? Pertiwi, Dewi Pertiwi. Itu akhwat mana itu? Tahu nggak antum itu Dewi Pertiwi itu siapa itu? Kok nggak tahu? Bicara Dewi Pertiwi itu siapa itu? Akhwat mana tuh? Jangan-jangan jin lagi. Jangan-jangan Dewi istrinya dewa, berhala. Setan yang dipertuhankan. Ya, Dewi kan istrinya dewa ya. Apa? Mu'anasnya dewa. Ya, gitu kan? Dewa Brahma, ini Dewi Sri. Togut. Togut. Tahu nggak antum siapa itu Pertiwi? Akhwat mana itu? Kok bersumpah demi Dewi Pertiwi? Nah, ini mengagungkan seperti mengagungkan Allah. Itu nggak boleh. Haram. Ya, tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah, apalagi sampai diagung-agungkan. Ya, demi Dewi Pertiwi, demi Bumi Pertiwi. Dewi Pertiwi apa Bumi Pertiwi sih? Hah? Ibu Pertiwi. Siapa lagi Ibu Pertiwi? Ibu kita itu cuma dua.
Ya, ibu kandung, ibu nasab. Dan juga ibu kita secara ya majaz, yaitu istri-istri Nabi. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu lebih berhak atas kaum mukminin daripada diri mereka sendiri, dan istri-istri Nabi adalah ibunda mereka. Maka Ibu Kartini bukan ibu kita. Paham kan tuh? Ibu kita Kartini katanya. Ibu ente kali. Bukan ibu aneh. Ya. Hai barakallahu fiik. Ibu Pertiwi itu nggak boleh bersumpah demi Ibu Pertiwi. Banyak orang kayak begitu, mengagungkan objek sumpah seperti dia mengagungkan Allah. Ini syirik akbar, bukan lagi syirik asghar. Ya, lanjut kita di mana tadi? Fala ahada yatahajjaru alaih. Tahajjaru itu bukannya membatu ya, tapi maknanya kalau muta'addi dengan ala itu maknanya menekan. Fala ahada, maka tidak ada seorang pun yatahajjaru alaih yang dapat menekan Allah, memaksa Allah. Fa aqsama bis sama, maka Allah bersumpah dengan sama, zatil burud. Aqsama, Allah bersumpah dengan sama, dengan tariq, was sama'i wat tariq, wad duha, was syamsi wad duhaha, wa bil laili idza yaghsha, wan naziati, ya, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Li'annal makhluqati tadulu ala azamatih, karena makhluk-makhluk tersebut yang besar menunjukkan kepada kebesaran makhluknya. Ya, dan Allah tidak bersumpah dengan sesuatu yang kecil-kecil. Wan namal, ada nggak gitu? Demi semut kayak gitu. Ada nggak? Wan namal apa lagi? Nggak ada. Allah bersumpah dengan yang makhluk yang besar-besar. Ya, untuk menunjukkan keagungannya. Ini ciptaan Allah begitu. Yang besar-besar. Demi tikus enggak ada. Wadik demi ayam enggak ada. Mana ada di Al-Qur'an kayak gitu-gitu. Ya. Taib. Mana lagi tadi? Nah, ini juga ya di antara kekeliruan. Jadi enggak boleh bersumpah atas nama selain Allah. Ini sering terjadi di antara teman-teman keliru dalam menerjemahkan hadis walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Terjemahan yang benar apa? Walladzi, demi Allah yang nafsu, jiwa Muhammad biyadihi, berada di tangannya. Berarti bersumpah demi Allah. Sebagian ikhwah ada yang menerjemahkan demi jiwa yang Muhammad berada di tangannya. Berarti dia bersumpah demi jiwa. Itu keliru pemahamannya. Yang benar adalah demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Mana lagi tadi? Wa ala annahu subhanahu wal mustahiqu lil ibadah. Ya. Dan bahwasanya Allah lah subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi. Wa li bayani izami sya'ni hadhil makhluqati. Dan kenapa Allah bersumpah demikian? Untuk menjelaskan keagungan perkara makhluk ini. Ya, makhluk-makhluk yang dijadikan objek sumpah, allati tadullu ala wahdaniyatihi, yang menunjukkan akan keesaannya, keesaan Allah. Wa annahul mustahiqu lil ibadati wahdahu, bahwa Allah lah yang berhak untuk diibadahi semata. Wa amal makhluqu, adapun makhluk, falaysa lahu ayyuksima illa bi rabbih. Makhluk enggak boleh dia bersumpah kecuali dengan atas nama Rabbnya. Enggak boleh seorang bersumpah wal Ka'bati, demi Ka'bah enggak boleh. Wal arsy enggak boleh. Arsy, Ka'bah makhluk. Walaupun Ka'bah Baitullah enggak boleh. Kalau ada orang bersumpah demi Ka'bah, musyrik. Musyrik syirik asghar maksudnya. Ya. Demi Arsy, demi Jibril, syirik asghar, enggak boleh. Fala yuqsimu wa la yahlifu illa billahi. Maka enggak boleh hamba bersumpah. Ya, yuqsim, yahlif itu maknanya sama kalau bahasa kita. Walaupun dalam bahasa Arab ada perbedaan. Ya. Tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Wala yajuzu lahu ayyahlifa bil anbiya. Enggak boleh bersumpah dengan atas nama Nabi. Wala bil asnam, apalagi nama berhala. Ya. Kalau anak-anak muda tuh, demi cintaku padamu katanya. Ya. Ya. Dulu tuh ada tuh zaman-zamannya Pak Suradi kan itu. Amisers, orang Malaysia. Demi cintaku padamu katanya. Pak Suradi ya. Isabella apa mana itu? Ya. Hah? Ada yang kalimat dulu ketok juga. Saya berani sumpah di depan petir.
Apa? Swear itu kan artinya berjanji ya. Berani sumpah disambar petir. Berani sumpah. Kan dia nggak menjelaskan bersumpahnya atas nama siapa. Kalau dia berani sumpah saya atas nama Allah, kalau saya bohong sambar petir gitu kan. Ini juga nanti khawatir ya malah dibawa ke ranah istihza, malah ngolok-ngolok bercanda, itu dihindari. Tapi kita nggak bisa langsung vonis itu syirik asgor, karena kan muqsam bihinya nggak jelas siapa. Ya, siapa yang dijadikan objek sumpah? Karena dia berani sumpah gitu, disambar petir, berani sumpah. Sumpah atas nama siapa? Ya mesti dirinci. Ya, kita belum berani mengatakan itu syirik asgor. Tapi itu dihindari, nanti dikhawatirkan masuk ke ranah olok-olok. Nanti semua orang kayak gitu deh. Ya, kayak yang udah-udah kan. Banyak tuh sumpah dia, sumpah dia gitu, ya sumpah lo gitu kan. Nah, kan dulu sempat ngetop tuh, demi deh, nah, demi apa? Ya, mana lagi tadi? Wala bisalihin, gak boleh bersumpah dengan nama orang-orang soleh. Wala bil amanah, dengan sifat amanah. Wala bil Ka'bah, wa bi ghairiha, Ka'bah dan yang lainnya. Hadza wal wajib al muslim li qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang wajib bagi setiap muslim berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man halafa bi syai'in min dunallahi faqad asyraka. Siapa yang bersumpah dengan sesuatu hal selain Allah berarti dia telah berbuat syirik. Syiriknya syirik apa? Akbar apa asghar? Asghar. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Nah, siapa yang bersumpah maka dia bersumpahnya dengan nama Allah, atau dia diam aja, jangan bersumpah. Ya, jangan dia bersumpah. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan man halafa bi ghairi faqad kafara aw asyrak. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah maka dia telah syirik atau dia telah kufur. Kufur asghar. Ya. Nah, mana lagi tadi? Fal wajibu ala kulli muslimin wa muslimatin al-hadaru min al-halifi bi ghairillah. Maka yang wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk berhati-hati dari bersumpah atas nama selain Allah. Wa antakuna aimanuhum, aiman itu halif. Dan sumpah mereka semuanya itu billahi wahdah. Semua atas nama Allah semata. Taib. Kemudian kita balik ke matan. Qala Syafi'i rahimahullah, berkata al-Imam Syafi'i rahimahullah taala, ya, law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Seandainya Allah tidak menurunkan hujjah kepada para hambanya kecuali surat ini saja, maka ini sudah cukup. Berarti dengan adanya surat ini dan Al-Quran secara keseluruhan, hujjah telah tegak. Ya, hujjah telah tegak. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah di Rad al-Mantiqiyin dan yang lainnya. Ya. Taib. Fadhal baca. Yaqulu Syafi'i. Thumma qala Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala, Asy-Syafi'i huwa al-imamul masyhur, ahadul ulama'il kibari, wa ahadul a'immatil arba'ati, wa huwa Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i al-Muttalibi al-mauludu sanata 50 wa 100 wa tufiya sanata 40 wa 200. Yaqulu rahimahullahu. Baik, ini dulu. Itu udah matan berikutnya ya. Oh ya, boleh lanjut. Yaqulu rahimahullahu, law ma anzalallahu hujjatan ala khalqi illa hadhihi surata lakafathum. Wa fi riwayatin law fakkara an-nasu fi hadhihi surati lakafathum. Nah, ini yang ada di tafsir Ibnu Katsir. Terus ay law nadharu fiha wa ta'ammalu fiha lakanat kafiyatan fi ilzamihim bil haqqi wa qiyamihim bima awjaba Allahu alaihim wa tarki ma harramahu alaihim, lianna Allah bayyana anna alladhina amanu wa amilus salihati
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هم الرابحون ومن سواهم خاسر وهذه حجة قائمة على وجوب التواصي والتناصح والإيمان والصبر والصدق وأنه لا طريق للسعادة والربح إلا بهذه الصفات الأربع إيمان صادق بالله ورسوله وعمل صالح وتواص بالحق وتواص بالصبر. طيب. Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i huwa al-imam al-masyhur, imam yang masyhur, ahadu ulama'il kibar. Ya, salah seorang dari ulama besar dalam Islam, ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ya, tadi pagi di kajian fikih kita sudah sebutkan ya, bagaimana kebesaran Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dijuluki Imam Ahmad Nasirus Sunnah, penolong sunnah. Kalau zaman sekarang Ustadz Sunnah, yang julukin sesama, akron, selevel. Tapi Syafi'i dijuluki Nasirus Sunnah, nggak main-main, selevel Imam Ahmad. Ya. Imam Ahmad ditanya tentang hadis dan fikih Syafi'i, kata Imam Ahmad hadisnya sahih, fikihnya sahih. Imam Malik kata Imam Ahmad hadisnya sahih, fikihnya dhaif. Imam Abu Hanifah kata Imam Ahmad hadisnya dhaif, fikihnya dhaif. Imam Syafi'i itu muhaddis, ahli hadis. Belum punya musnad Syafi'i, 3 jilid saya ada di rumah. Ahli fikih. Beliaulah yang kata Imam Ahmad, seandainya nggak ada Syafi'i, kita nggak tahu nih dalil-dalil yang kita hafal ini ditempatkan gimana. Syafi'i Nasirus Sunnah, ya, Imam Ahlus Sunnah, bukan Asy'ari. Mana mungkin Imam Syafi'i berakidah dengan akidah Asy'ari, sementara founder akidah Asy'ari yaitu Abul Hasan al-Asy'ari baru hadir 100 tahun lebih setelah Imam Syafi'i wafat. Paham gak di sini? Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah. Wafat kapan? 204 Hijriah. Imam Syafi'i lahir di tahun wafatnya Al-Imam Nu'man bin Sabit Abu Hanifah rahmatullah alaih, 150 Hijriah. Wafat 204 Hijriah. Akidah Al-Asy'ari baru muncul kapan? Tahun 300-an Hijriah. Gimana ceritanya Imam Syafi'i berakidah dengan akidah yang baru muncul 100 tahun kemudian? Mustahil. Pikirlah pakai otak yang jernih. Ya. Maka keliru, ngawur, ngaco kalau ada yang mengatakan Imam Syafi'i berakidah Asy'ari. Gimana ceritanya itu? Ya. Sama seperti Nasrani yang bilang, Yahudi yang bilang Nabi Ibrahim adalah Nasrani, makanya Abraham. Ya. Abraham. Gimana ceritanya ya? Ya. Sedangkan Nabi Musa, Nabi Isa itu adalah cucu-cucu dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya 2 istri, Sarah dan Hajar. Dari Sarah lahir Ishak, dari Hajar Ismail, dari Ismail lah Nabi kita Muhammad SAW, dari Kinanah. Sedangkan dari Ishak lahirlah Yakub, dari Yakub lahirlah Yusuf, Bunyamin, dan seterusnya. Daud, Sulaiman, sampai Musa, Zakaria, Yahya, Nabi Isa alaihissalam. Kok bisa Nabi Ibrahim beragama, berkeyakinan dengan keyakinan cicit-cicit yang baru muncul entah berapa ratus tahun? Ya, sehingga mereka mengklaim Nabi Ibrahim adalah Nasrani. Abraham, ya, Abraham kan Allah bantah, maka anak Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Ibrahim bukan Yahudi, bukan pula Nasrani, ngaku-ngaku. Nah, seperti itu juga Imam Syafi'i katanya akidahnya Asy'ari, ini ngaku-ngaku juga. Imam Syafi'i di akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, akidah yang belum ada Asy'ari-Asy'arian. Ya. Betul sudah ada Mu'tazilah, Imam Syafi'i membantah Mu'tazilah. Betul sudah ada Jahmiyah, Imam Syafi'i membantah Jahmiyah. Betul sudah ada Rafidah, Khawarij, Imam Syafi'i membantah itu semua. Betul sudah ada Murji'ah, Imam Syafi'i membantah Murji'ah. Imam Syafi'i di atas akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ya, di atas akidah Atsariyah. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i
nisbah kepada kakek beliau yang keempat, namanya Syafi'. Namanya siapa? Syafi'. Ya. Pengikutnya Syafi'iyah. Harusnya apa? Harusnya siapa? Muhammadiyah. Kan Muhammad bin Idris. Sama seperti Imam Ahmad. Ya, pengikutnya namanya siapa? Hanbali. Nisbah kepada kakeknya. Hanbali itu kakeknya. Karena Imam Ahmad bapaknya bukan Hanbal, tapi Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Harusnya Ahmadiyah. Ahmadiyah. Imam Malik baru Malikiyah, Malik bin Anas. Imam Abu Hanifah nisbah kepada anaknya. Nama beliau siapa? Nu'man ibn Thabit. Ya. Paham gak sini? Jadi gak masalah nisbah-nisbah itu kepada. Saya bukan Wahabi. Nah, kamu ngikutin dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Loh, kan Abdul Wahab itu bapaknya. Wahab itu nama Allah. Harusnya panggil kami Muhammadiyah. Loh, kaum Hanbali aja gak ada yang protes itu. Ya, Hanbali disebut Hanabilah. Nisbah kepada kakeknya imam mereka, Imam Ahmad. Syafi'iyah gak ada yang protes itu. Kami Muhammadiyah karena kami ngikutin Muhammad bin Idris. Tapi nisbah kepada kakeknya yang keempat, Syafi'. Gak ada yang protes. Paham gak sini? Saya cuma mau kasih unek-unek ya. Sebagai ikhwah kok keberatan ya disebut Wahabi. Walaupun gak enak namanya itu. Ya, ini kan tudingan gitu. Karena hakikatnya kita nggak ngikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kita ngikut siapa? Rasulullah SAW, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Karena dakwahnya itulah dakwah itu. Dakwah memberantas kesyirikan adalah dakwahnya Rasulullah dan sahabat. Ya, dakwahnya imam madhab. Ya. Lihat, ini usul salasah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ada nggak yang nyimpang di sini? Kitab Tauhid, lihat yang dibawakan kitab Tauhid, Quran Sunnah aja. Nah, asar sahabat, udah gitu aja. Asar ulama, udah gitu aja. Nggak ada tuh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bikin sendiri-sendiri kesimpulan, kecuali ya di kesimpulan dari apa yang beliau bawakan dari ayat hadis. Paham nggak sini? Baik. Nanti kita belajar kitab Tauhid, insyaallah. Nanti di pekan pagi hari itu Fadlul Islam. Di sini kitab tauhidnya ada di sini, syarah Syekh bin Baz semua. Qaidul Arba nanti kitab tauhid. Di sini usul salasah kita kasih taruh malam. Setelah usul salasah tahu mau belajar apa lagi. Wah, kasbus syubhat. Masa usul salasah ke kasbus syubhat? Gapnya terlalu tinggi. Nah, usul salasah cocoknya setelah usul salasah apa? Ya, mungkin Nawaqidul Islam gitu ya. Qaidul Arba nanti pagi. Setelah Fadlul Islam Qaidul Arba, insyaallah. Lanjut. Mana tadi? Al-Muttalibi. Wa huwa Muhammad ibn Ahadul A'immatil Arba'ah, salah satu imam yang 4. Ya, imam madhab yang 4 apa aja? Pertama, Hanafi, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Ibnu Rajab Al-Hanbali, pengikut Hanbali, punya kitab pernah kita bacakan di sini tahun lalu atau 2 tahun lalu. Ar-Rad 'ala man ittaba' ghairu madzahib al-arba'ah. Sanggahan bantahan bagi orang yang mengambil selain 4 imam mazhab. Jadi ulama-ulama rata-rata bermadzhab. Sampai Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Hanbali, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Al-Harrani Hanbali usulnya. Ya, Ibnu Rajab Hanbali, Ibnu Hajar Asy-Syafi'i, Imam Nawawi Asy-Syafi'i, Ibnu Katsir Asy-Syafi'i, Ad-Dhahabi Asy-Syafi'i. Ya. Ulama-ulama kita itu bermadzhab semua. Ulama Ahlus Sunnah. Ibnu Abdul Bar Al-Maliki. Ya, Ibnu Abil Iz Al-Hanafi. Ya, Abu Ja'far At-Tahawi apa madzhabnya? Al-Hanafi. Sebelumnya Syafi'i, pindah ke madzhab Hanafi. Enggak apa-apa. Ya, masih madzhab Ahlussunnah. Itu perhatikan. Ulama-ulama kita bermadzhab semuanya. Ulama kita semua. Ibnu Rajab Al-Hanbali. Ibnu Rajab Al-Hanbali. Hai barakallahu fiik. Ya. Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi. Nah.
al-mauludu sanata khamsina wa mi'ah, yang lahir tahun 150 Hijriah. Utufiya sanata arba'in wa mi'atain, wafat pada tahun 204 Hijriah. Ya, 204 Hijriah. Dari Bani Muttalib, makanya Muttalibi, Bani Muttalib. Ya. Barakallahu fikum. Ya, mana lagi? Kemudian Imam Syafi'i kan mengatakan law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi ila hadhihi surata lakafathum. Seandainya Allah tidak menurunkan suatu hujjah pun pada para hamba kecuali surat ini saja, maka itu sudah cukup buat mereka. Ya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, lau fakkaran nasu. Ini yang sahih sepertinya ada di tafsir Ibnu Katsir. Fi hadhihi surati lakafathum. Seandainya manusia memikirkan, mentadabburi, merenungi kandungan surat ini, itu sudah cukup buat mereka. Ya, sudah cukup buat mereka. Jadi, ya, bukan maknanya ucapan Imam Syafi'i ini surah Al-Asr itu sudah cukup. Seandainya Allah enggak turunkan apapun sudah cukup, tidak. Ya. Karena di surat Al-Asr enggak ada salatnya, zakatnya, gitu kan. Maksudnya kandungannya. Karena Allah menjelaskan di surat ini asbabus sa'adah. Ya. Asbabus syaqawah, Allah menjelaskan sebab-sebab kebahagiaan, sebab-sebab kesengsaraan. Ya. Baik. Jadi di akhirat nanti enggak boleh mengatakan seorang la arifu asbabas sa'adah wala arifu asbabas syaqawah. Padahal dia baca surat ini. Saya enggak baca. Kenapa salah sendiri enggak baca? Ya. Saya nggak tahu artinya. Kenapa udah tahu nggak bisa bahasa Arab, nggak baca terjemahannya? Al-Quran diturunkan untuk ditadabburi, dipahami, diamalkan. Ya. Baik. Lau nadharu fiha, seandainya seseorang nadharu fiha. Iya. Apa namanya? Nadharu yang dulu kalau muta'addi dengan huruf fi itu maknanya bukan melihat, tapi mentelaah. Ya, seandainya seorang mentelaah kandungannya, wa ta'ammalu fiha, memperhatikannya, lakanat kafiyatan, maka itu sudah cukup buat mereka fi ilzamihim bil haq. Ya, untuk mengilzam mereka, mengharuskan mereka mengikuti kebenaran. Wa qiyamihim bima aujaballahu alaihim, dan ya, itu sudah cukup agar mereka melaksanakan apa-apa yang Allah wajibkan kepada mereka. Ya, wa tarki ma harramahu alaihim, dan meninggalkan apa yang Allah haramkan kepada mereka. Li'annallaha bayyana, karena Allah menjelaskan, annalladzina amanu, bahwa orang-orang beriman, wa amilus solihat, dan beramal saleh, wa tawassau bil haq, yang saling berwasiat kepada kebenaran, wa tawassau bis sabr, dan berwasiat kepada kesabaran, humur rabihun, mereka lah orang-orang yang beruntung. Wa man siwahum khasirun, siapa yang selain mereka berarti itulah yang rugi. Wa hadhihi hujjatun qa'imatun ala wujubi tawasi, berarti inilah hujjah telah tegak akan kewajiban saling menasehat, saling berwasiat, wa tanasuhi, saling bernasehati, wal imani was sabar, hujjah telah tegak akan wajibnya keimanan, bersabar, wasidq, jujur, wa annahu la tariqa li sa'adati wa ribhi illa bi hadhihi sifati, dan tidak ada jalan untuk mencapai sa'adah, kebahagiaan, waribah, keberuntungan, kecuali dengan sifat-sifat ini, yaitu iman, ya, imanin wasidkin billah wa rasulih, beriman, ya, jujur kepada Allah, iman yang jujur kepada Allah dan Rasulnya, wa amalin salihin, beramal saleh, wa tawasin bil haq, saling berwasiat kepada kebenaran, wa tawasin bis sabr, dan saling berwasiat kepada kesabaran. Sabar, ngaji aja butuh sabar, bentar lagi selesai. Ya, ini. Wa qala al-Bukhari, Imam Bukhari mengatakan, ya, di matan, ya, wal imamu wa qala al-Bukhari rahimahullah taala, babu al-ilmi qabla al-qawli wal amali. Ya, Imam Bukhari di Sahih Bukhari punya kitab, ya, punya babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab sebelum berilmu, sebelum berkata dan beramal. Artinya ilmu wajib didahulukan sebelum berkata dan beramal. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir dzanbik. Ya, lihat, fa'lam, berilmulah kalian, ketahuilah bahwa Allah sebutkan kalimat tauhid, bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, wastaghfir dzanbik, dan mohon ampunlah atas segala dosamu. Kata Imam Bukhari apa? Dari ayat ini, fabada bil ilmi,
Allah memulai ayat ini dengan ilmu. Fa'lam qabla al-qawli wal amali, sebelum berkata dan beramal. Fadhal. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: البخاري هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري من بخارى في الشرق الأوسط، ولد سنة 94 و100 في آخر القرن الثاني، ومات سنة 56 و200 في وسط القرن الثالث. كان عمره 62 سنة، وهو صاحب الصحيح، وله مؤلفات أخرى عظيمة نافعة رحمه الله. يقول: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، فالإنسان عليه أن يتعلم أولا ثم يعمل، فيتعلم دينه ويعمل على بصيرة والله أعلم. Baik. Imam Bukhari, beliau adalah Abu Abdillah kunyahnya. Nama beliau Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, ya, bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Beliau lahir dalam keadaan buta. Ya, dalam keadaan buta, dalam keadaan yatim. Sampai ketika beliau berumur 10 tahun, ibunya tidur bermimpi anaknya sembuh. Pas ibunya bangun, melihat anaknya sembuh. Tapi dalam keadaan buta, Imam Bukhari sudah menghafal Quran, belajar bahasa Arab. Beliau bukan orang Arab. Ya, beliau bukan orang Arab. Lihat, min Bukhara, dari Bukhara, fi syarqil awsat, dari negeri timur pertengahan. Itu apa namanya itu bahasa kita? Asia Tengah itu. Pokoknya Uzbekistan, Soviet. Ya, Uzbekistan, Tajikistan, gitulah. Ya. Baik. Bung Karno dulu, Presiden Antum dulu itu. Kan dia CS-an sama komunis USSR, Soviet. Dia CS-an. Ya. Makam Bukhari itu ya namanya komunis ya. Bung Karno minta ke Soviet, makam Bukhari jangan dihancurin dong. Nah gitu. Katanya sih begitu. Dipugar makam Bukhari, tapi jadi fitnah juga saat ini. Orang-orang datang ke kuburannya. Ya, Imam Bukhari wafat itu dalam keadaan ditahzir oleh seluruh manusia di kampungnya. Dijauhi, dihajar, diboikot. Ya, karena beliau merantau mencari ilmu, berilmu, berguru kepada 1000 guru ahlu sunnah. Ya, pulang ke negerinya. Imam yang ada di negerinya guru beliau sendiri, Imam Az-Zuhli, ya, rahimahullah taala. Ya, ini mentahdir beliau, sehingga beliau pun ditahdir sampai matinya. Imam Bukhari itu ditahdir ya kawan. Sampai-sampai Imam Az-Zuhli mengatakan siapa yang duduk di majelisnya Bukhari nggak boleh duduk di sini, kecuali Imam Muslim. Dan Imam Muslim mengembalikan, ya, marwiyat, apa-apa yang Imam Muslim diriwayatkan dari Az-Zuhli kembaliin, nggak mau riwayatin Muslim. Ya udah, kalau memang nggak boleh duduk di sini, saya balikin ini riwayatnya. Ngikut Imam Bukhari. Imam Bukhari pun bilang, udah nggak usah ikut saya ini udah dijauhin orang. Nah, sampai Imam Bukhari doakan, ya Allah kalau hidup ini sempit buat saya, matikanlah saya ya Allah. Allah matikan akhirnya beliau. Allah wafatkan beliau. Dalam keadaan orang-orang semua mentahdir beliau. Paham gak? Ya, maka pertolongan Allah kepada Imam Bukhari itu bukan di masa hidup beliau. Kapan? Setelah wafat. Yang mentahdir beliau Imam Zuhli namanya nggak kedengeran. Antum baru dengar sekarang jangan. Ya. Imam Bukhari Allah harumkan namanya. Semua amal kaum muslimin yang bersumber dari hadis-hadis yang beliau riwayatkan, pahalanya ngalir ke beliau. Ya, beliau didoakan oleh banyak orang yang nulis kitab. Imam Bukhari rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Kita ngomong Imam Bukhari rahimahullah, doa untuk beliau. Ya, dijuluki oleh ulama Amirul Mukminin fil hadis. Nah, itu. Ya, barakallahu fiik. Jadi
pihak-pihak yang punya hegemoni mentahdir karena mayoritas, itu jangan senang dulu. Dulu yang mentahdir Imam Bukhari juga mayoritas. Ternyata dia yang salah. Imam Bukhari yang ditahdir, dia yang benar. Karena beliau difitnah, punya pemahaman khalqul Quran, pemahaman bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Pada Imam Bukhari membantah itu semua di kitab beliau Khalqu Af'alil Ibad. Pernah kita kaji buat santri-santri yang sebelumnya dalam daurah, ya, santri senior. Mana lagi tadi? Bukhari. Ya. Wulida. Walahu wulida, beliau dilahirkan sanata arba'in wa tis'ina wa mi'atin, 194 Hijriah. Fi akhiril qarni tsani, di pertengahan abad kedua. Wa mata sanata 56 wa mi'atain, dan beliau wafat pada tahun 256 Hijriah. Fi wasatil qarni tsalis, di pertengahan abad ketiga. Wa kana umruhu, umur beliau isnataini wa sittina wa sanatan. Umur beliau berarti berapa? 62. Hah? 62. 62 tahun. Wa sahibus sahih, beliaulah pengarang kitab As-Sahih. Ya, walahum, yaitu Sahih Bukhari. Walahum mu'allafatun ukhra, beliau juga punya karya-karya yang lain, yang azimatun, yang agung, nafiatun, yang bermanfaat. Salah satu yang kita kaji sini Al-Adabul Mufrad. Ya. Ya, apalagi Tarikh Kabir, ya, banyak karya beliau. Ya. Yaqul, beliau mengatakan bab al-ilmu qabla al-qaul wal amal, bab ilmu sebelum berkata dan beramal. Ya, berdasarkan firman Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, diibadahi dengan benar kecuali Allah. Maka sebelum beriman mesti tahu dulu. Sebelum bersyahadat kasih tahu dulu orang yang mau jadi mu'alaf itu. Ya, dia mau bersyahadat kasih tahu kandungan la ilaha illallah, rukunnya, konsekuensinya. Ya, jangan sampai dia mengucap la ilaha illallah kayak burung beo. Setelah dia mengucap la ilaha illallah jadi mu'alaf, ya nggak ngerti. Kayak artis-artis itu, habis mengucap la ilaha illallah masuk Islam, ya malah seperti orang-orang pluralis sebarisan sama orang-orang jil, ya, yang toleran terhadap agama lain sampai dalam tahap membenarkan agama lain. Allahumma musta'an. Ya, itu. Ini penting, ini ilmu. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang wafat dan dia mengetahui, nah, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, maka dia masuk surga. Wa huwa ya'lam. Makanya ilmu adalah syarat dari la ilaha illallah. Ilmu syarat dari la ilaha illallah. Fabada bil ilmi qabla qaul wal amal, maka Allah memulai dengan ilmu dan sebelum berkata dan beramal. Fal insan alaihi ayata'allam awalan, maka seorang dia mesti belajar pertama dulu, summa ya'malu, baru kemudian yang kedua dia beramal. Fa yata'allamu dinah, dia belajar agamanya, wa ya'malu ala basiratin, kemudian dia beramal di atas basirah, di atas ilmu. Wallahu a'lam. Baik, selesai kajian kita. Ya, nanti insyaallah kita lanjut lagi pekan depan dengan masuk ke matan yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.